Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mafto dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3D dengan NIM 206151110. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang identifikasi model atau metode atau penilaian atau evaluasi atau strategi pembelajaran menyimak. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, untuk di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran menyimak. Strategi pembelajaran keterampilan menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Untuk pembahasan strategi pembelajaran menyimak ini, kita akan mendapati 5 poin yang akan dibahas. Pertama, yaitu pengertian menyimak itu sendiri. Kedua, tujuan menyimak. Ketiga, itu adalah proses kegiatan menyimak. Keempat, yaitu strategi menyimak. Kelima, penilaian menyimak dalam kelas. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Pertama, yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah salah satu keterampilan yang utama dalam keterampilan berbahasa. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan dan menyimak adalah suatu jenis mendengarkan atau menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Jadi saat kita menyimak maupun mendengarkan itu harusnya kita sadar, nggak ngantuk, nggak ngapalah, atau melamun apalagi. Untuk poin kedua, yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak dibagi menjadi dua, yaitu persepsi dan reseptif. Untuk tujuan pembelajaran menyimak itu juga ada dua, yaitu menyimak umum dan menyimak kritis. Menyimak umum antara lain mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan, memahami makna denotatif dan konotatif kata-kata, menjawab dan merumuskan pertanyaan, mendengarkan untuk mencatat rincian-rincian penting. Itu tadi menyimak umum. Selanjutnya menyimak kritis, antara lain membedakan fakta dan khayalan menurut kriteria tertentu, menentukan validitas dan ketetapan gagasan utama, argumen-argumen dan hipotesis, memeriksa, membandingkan dan mengkontraskan gagasan, dan menyimpulkan pembicaraan. Untuk poin ketiga, yaitu proses kegiatan menyimak atau boleh disebut dengan aktivitas menyimak. Aktivitas menyimak adalah mendemonstrasikan pemahaman yang telah dipahaminya setelah mengalami kegiatan mendengarkan secara tuntas atau aktivitas yang meminta peringatan kembali atau recall informasi yang telah diterima sebelumnya. Jadi intinya kegiatan ini mendengarkan, kemudian memberikan ulasan kembali tentang materi yang sudah disampaikan. Jadi begitulah. Untuk poin keempat, yaitu strategi pembelajaran menyimak. Nunan berpendapat bahwa untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam kemampuan mengajar bahasa, pertama penting dan perlu untuk mengerti dasar mendengarkan. Nunan berpendapat ada dua tipe mendengar dapat diidentifikasikan, yaitu satu proses the button up dan the up down. Untuk proses the button up memegang bahwa mendengarkan adalah proses pengolahan data linear komprehensif, menekankan pada tingkatan bahwa pendengar sukses menguraikan teks yang diucapkan. Sedangkan model mendengar top down, yaitu kontras, menyangkut para pendengar dalam keaktifan membangun makna berdasarkan pada dugaan, penarikan kesimpulan, tujuan dan pengetahuan relevan lainnya. Data bahasa disajikan sebagai isyarat-isyarat untuk mengaktifkan proses
top down ini. Nonan menganjurkan bahwa kita mendesain aktivitas yang mengajarkan keterampilan dalam proses bottom up dan top down sebagaimana memainkan peran yang penting. Penting pula untuk mengajarkan para pelajar strategi-strategi spesifik yang dapat membantu mereka mengerti proses pokok yang mendasari proses mendengarkan, sehingga secara beransur-ansur mereka dapat mengasumsikan kontrol pembelajaran mereka yang lebih baik. Untuk poin yang kelima yaitu penilaian menyimak dalam kelas. Metode penilaian apa sih yang sering digunakan dalam bermacam tingkatan? Di sini kita akan membahasnya. Di dalam sumber yang saya dapatkan itu ada 4. Pertama, intensive listening task atau tugas menyimak intensif. Kedua, responsive listening task atau tugas menyimak responsif. Yang ketiga yaitu selective listening task atau tugas menyimak selektif. Keempat yaitu extensive listening task, tugas extensive listening. Dapat kita simpulkan dari metode yang sudah saya jabarkan tadi, ada 4 macam penilaian. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menilai pembelajaran menyimak dalam kelas itu bisa menggunakan keempat cara itu. Oke, sekian. Ya, itulah tadi strategi pembelajaran dalam keterampilan menyimak. Semoga dengan pemaparan materi tadi dapat menambah wawasan kita serta semoga ilmu kita semua barokah. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan dalam video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.